Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yudian Bekita Takwa dengan NIM G0024182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi di blok 2.1 di praktikum sistem uropoetika. Untuk soal yang ketiga, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasinya dan inervasinya. Oke, yang pertama, REN ini dari gambarnya sendiri, ini REN merupakan organ retroperitoneal. Dan REN ini terdapat glandula adrenal di polus superior. Letak skeletopisnya yaitu ran sinister setinggi bagian superior VTH 12 kurang lebih di kosta 11 sampai inferior lumbalis 3. Kalau ran dexter ini lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus dari lobus hepatis dexter. Fungsinya REN ini buat apa? Untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkan urin atau ekskresi, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Fungsi endokrinnya yaitu untuk eripoetin, enzim renin, kalsitriol. Next, struktur eksterna. Struktur eksterna yang pertama ada fasies. Fasies itu dari anterior dan posterior. Nah, kalau anterior itu menghadap ke rongga perut. Pada ginjal kanan, fasies anterior ini bersentuhan sama hati, duodenum pars descendens, dan flexura coli dextra. Kalau di ginjal kiri itu fasies anterior bersentuhan dengan limfa, pankreas, lambung, dan flexura coli sinistra. Untuk fasies posterior itu menghadap ke dinding belakang abdomen berdekatan dengan otot-otot punggung seperti musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Dan fasies posterior juga dekat dengan saraf-saraf subkotal, iliohipogastrik, dan ilioinguinal. Lalu yang selanjutnya ada polus atau ekstremitas atau ujung dari ginjal. Kalau polus superior ini berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal yang dia itu menempel di atas ginjal. Biasanya ini polus superior terletak pada ketinggian vertebra 12 atau sedikit vertebra VTH 12 atau sedikit lebih rendah. Kalau selanjutnya ada polus inferior atau caudalis, ini di ujung bawah ginjal lebih dekat dengan VL3, lebih mudah teraba pada palpasi dengan kondisi misalnya inspirasi pada pasien yang kurus. Lalu ada margo yang lateral berbentuk konveksi cembung, yang medial ini bagian yang cekung, hilus renalis yang berisi anterior itu vena renalis, media arteri renalis, dan posterior pelvis renalis. Ini bentuknya yang lateral bentuknya cembung karena mengikuti kontur ginjal yang menyerupai kacang. Kalau yang margo itu yang medial itu bentuknya cekung karena terdapat hilus renalis. Next, struktur internalnya dari gambar bisa dilihat. Yang pertama ada cortex renalis yaitu kolumnar renalis seperti ini, struktur di antara piramidis renalis. Lalu ada arcus corticalis, itu lengkungan yang menghubungkan antar kolumnar renalis. Lalu medulla renalis itu piramidis renalis, massa berbentuk konus. Lalu papilla renalis yaitu apek dari medulla renalis menghadap sinus renalis. Lalu ada foramina papillaria, itu lubang-lubang di ujung papilla renalis, dan muara ductus papillaris seperti ini. Lalu kalik minor itu masing-masing terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Terus kalik mayornya gabungan dari kalik minor. Kalau pelvis renalis itu gabungan kalik mayor yang bakal menjadi ureter.
Lalu sinus renalis itu pelebaran hilus. Ini dari gambar terlihat jelas preparatnya. Next, vaskularisasi. Fase anteriosa yang menuju ren adalah arteri renalis, aorta abdominalis, vertebral lumbalis 1-2, lalu bercabang menjadi arteri renalis dextra et sinistra. Lalu ramus anterior et ramus posterior itu akan masuk ke hilus. Lalu arteri lobalis atau ramus primaris itu masuk ke piramidalis renalis. Lalu arteri interlobalis ini akan berjalan di kolumna renalis. Lalu arteri arcuata akan berjalan di basis piramidis renalis. Lalu arteri interlobalis atau cortex renalis. Lalu arteris afferent glomeruli akan membawa darah ke glomerulus. Lalu di glomerulus berhubungan dengan kapsula Bowman yang akan membentuk corpus malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Sebagian kecil darah nggak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju arteri efferent glomeruli, arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, untuk inervasinya yaitu diatur oleh plexus renalis. Ada somatic afferent yaitu nervis planici thoracici, terus secara simpatis itu nervis planinicus major et nervus planicus minor, terus ada parasimpatisnya nervus vagus. Kalau plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Drainase limfatiki ini masing-masing ren bermuara ke nodi aortiki lateral lumbalis di sekeliling pangkal arteria. Terus ginjal ini akan mengalirkan cairan limfa ke nodi aortiki lateralis lumbalis di sekitar pangkal arteri renalis. Gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.